Halo teman-teman, selamat datang kembali di Learning Crypto, channel tempat kita belajar kripto secara lengkap, step by step, dari dasar hingga strategi yang lebih advance. Hari ini kita lanjut seri edukasi penting, cara screening altcoin dari nol. Banyak dari kalian yang sudah paham Bitcoin sebagai aset utama, tapi sekarang pertanyaannya, bagaimana memilih altcoin yang benar-benar potensial di tengah ribuan pilihan yang ada? Video ini dirancang khusus untuk pemula yang ingin mulai dari nol, tanpa asumsi pengetahuan mendalam sebelumnya. Kita akan bahas definisi dasar, perbedaan dengan Bitcoin, potensi, serta risikonya, hingga langkah praktis screening. Ini kelanjutan langsung dari video sebelumnya tentang Bitcoin, jadi kalau belum nonton, saya sarankan tonton dulu, biar konteksnya lebih kuat. Sebelum mulai, kalau Anda merasa materi ini berguna, tolong like video ini sekarang, itu membantu channel berkembang dan menjangkau lebih banyak orang yang butuh edukasi kripto. Subscribe Learning Crypto, dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya tidak ketinggalan update seri ini. Mari, kita mulai. Di pasar kripto, semua aset bisa dikelompokkan menjadi dua kategori besar, Bitcoin dan altcoin. Bitcoin adalah yang pertama dan paling dominan. Ia dirancang sebagai digital gold atau emas digital, aset utama untuk menyimpan nilai store of value. Suplai Bitcoin dibatasi maksimal 21 juta koin saja, dan setiap 4 tahun sekali, terjadi event halving yang mengurangi reward mining hingga setengahnya. Hal ini membuat Bitcoin semakin langka seiring waktu, sehingga nilainya cenderung naik dalam jangka panjang karena supply demand yang ketat. Altcoin, singkatan dari alternative coin, mencakup semua aset kripto selain Bitcoin. Jadi, kalau Bitcoin adalah satu-satunya jeruk di pasar, altcoin adalah semua buah lainnya. Apple, mangga, pisang masing-masing, punya rasa, fungsi, dan kegunaan yang berbeda. Apa saja fungsi utama altcoin yang membuatnya unik? Berikut konten-konten nyata. Stablecoin seperti USDT Tether atau USDC, nilainya dipatok 1:1 dengan dolar Amerika Serikat. Fungsinya sebagai jembatan stabil antara uang fiat dan crypto volatile. Banyak trader pakai stablecoin untuk parkir dana saat market turun, atau sebagai alat pembayaran cross-border yang cepat dan murah. Di tahun ini, stablecoin sudah jadi infrastruktur pembayaran global dengan market cap ratusan miliar dolar. Ethereum dan chain serupa memungkinkan pembuatan smart contract dan decentralized applications dApps. Ini fondasi untuk hampir semua inovasi di kripto, seperti DeFi, NFT, atau game blockchain. Project DeFi Decentralized Finance, seperti Aave atau Compound, memungkinkan lending pinjam-meminjam tanpa bank. Yield farming, ada trading tanpa intermediary. Sektor emerging seperti AI on blockchain contoh, proyek AI agents yang bisa jalankan tugas otomatis, the PIN Decentralized Physical Infrastructure Networks, jaringan terdesentralisasi untuk compute, storage, atau wireless. RWA Real-World Assets, tokenisasi aset dunia nyata seperti properti, obligasi, atau komoditas, sehingga bisa diperdagangkan di blockchain dengan likuiditas tinggi. Intinya, Bitcoin fokus pada simpan nilai seperti emas, altcoin fokus pada utilitas, menyelesaikan masalah nyata di dunia digital, dan bahkan dunia fisik. Karena itu, altcoin bukan kompetitor langsung Bitcoin, melainkan ekosistem pelengkap yang membuka peluang baru, tapi juga risiko baru. Mengapa banyak orang tertarik trading altcoin? Jawabannya sederhana. Potensi keuntungan jauh lebih tinggi dibanding Bitcoin. Bitcoin, dengan market cap triliunan dolar, butuh inflow modal sangat besar untuk naik signifikan, misalnya 20-50% dalam satu siklus bull. Altcoin, terutama yang market cap-nya masih kecil, hingga menengah di bawah 5-10 miliar, bisa naik 3 kali, bahkan lebih hanya dengan inflow modal relatif sedikit. Di siklus sebelumnya, altcoin sering disebut leverage dari Bitcoin. Saat Bitcoin naik, altcoin bisa outperform berkali lipat. Di 2026 ini, dengan rotasi narasi ke utility-driven projects, seperti RWA dan stablecoin infrastructure, potensi ini masih sangat relevan. Tapi ingat prinsip dasar, semakin tinggi potensi untung, semakin tinggi pula risikonya. Koreksi harga altcoin bisa mencapai 70-90%, bahkan 95% dalam waktu singkat, terutama kalau narasi memudar atau ada rug pull. Bitcoin biasanya lebih stabil, koreksinya jarang melebihi 40-50 di bear market. Di 2026, ada puluhan ribu altcoin terdaftar, banyak yang kurang solid, hype semata, atau bahkan scam. Paradox of choice. Terlalu banyak pilihan justru bikin sulit memilih yang benar. Itulah mengapa screening altcoin bukan sekadar beli yang lagi naik, tapi butuh pendekatan sistematis, riset narasi, fundamental, dan teknikal. Tanpa itu, kemungkinan rugi jauh lebih besar daripada cuan. Selalu gunakan hanya dana yang siap hilang uang dingin. Dan ingat, DOR, do your own research, adalah kunci utama di dunia kripto. Sekarang kita masuk ke inti screening.
Bagaimana memilih altcoin yang potensial di tengah ribuan pilihan untuk screening yang baik dan mengurangi risiko? Kita butuh 3 keahlian utama yang saling melengkapi. Narrative research, riset narasi, ini yang paling berpengaruh, sekitar 50% keberhasilan. Narasi adalah tren besar yang sedang menarik inflow modal besar dari investor retail maupun institusi. Technical analysis, untuk menentukan timing entry beli dan exit jual, kontribusinya sekitar 30%. Fundamental research, menilai nilai intrinsik proyek, apakah undervalued atau overvalued, sekitar 20%. Ketiganya harus digabungkan. Kalau hanya ikut narasi hot tanpa cek fundamental, bisa jadi beli di puncak hype. Sebaliknya, kalau fundamental bagus, tapi narasi lemah, potensi naiknya lambat. Mari kita bahas satu persatu secara detail. Narasi adalah cerita atau tren yang sedang digoreng pasar. Saat narasi kuat, modal mengalir deras ke sektor itu, dan altcoin di dalamnya sering outperform. Di Maret tahun 2026 ini, narasi dominan termasuk AI, agents dan decentralized AI yang berjalan otomatis di blockchain, seperti model training terdesentralisasi atau AI marketplace, DePIN Decentralized Physical Infrastructure Networks, jaringan terdesentralisasi untuk compute, storage, gateway 2, atau wireless, alternatif murah untuk cloud besar seperti AWS, RWA, real-world assets, tokenisasi, aset dunia nyata, seperti obligasi, property, treasuries, atau komoditas, membawa likuiditas institusi ke blockchain. Privacy atau Zcash dan stablecoin infrastructure juga masih relevan, tapi AI tambah DePIN tambah RWA yang paling panas saat ini. Cara praktis mencari narasi hot dari nol. Gunakan Google atau Google Trends. Cari kata kunci seperti AI, Blockchain 2026, DePIN Trends Maret tahun 2026, atau RAA Tokenization Growth. Lihat berita terbaru dari sumber kredibel. Pantau platform data kripto, CoinGecko, atau CoinMarketCap. Buka kategori seperti AI dan Big Data. RWA, lihat top coins by market cap di kategori itu. Prioritas yang market cap lebih tinggi untuk risiko lebih terkendali. Ikuti narrative calendar dari komunitas atau creator kredibel. Misalnya update mingguan di situs seperti Messari Research, Junta Niata di 2026. Jika narasi AI sedang mendominasi, fokus ke top AI tokens berdasarkan market cap data Maret tahun 2026, Bitensor Tau, Decentralized Machine Learning Network. Near Protocol, scalable layer dengan AI tooling, render, decentralized GPU rendering, Internet Computer ISP, on-chain compute untuk AI apps, Artificial Superintelligence Alliance, FAT ASI, Autonomous Agents. Prioritaskan top 5-10 di kategori narasi, jangan langsung loncat ke yang market cap kecil, risiko rug pull, atau manipulasi lebih tinggi. Narasi ini bisa berganti setiap 3-6 bulan, jadi update rutin penting. Setelah narasi oke, jangan langsung beli, cek fundamental untuk pastikan proyeknya punya value asli, bukan hype semata. Analoginya, jangan beli semangka dari luar hijau cantik, tapi isinya putih atau busuk. Langkah fundamental research step by step, buka CoinMarketCap atau CoinGecko SEC Market Cap, ideal pemula, $500 juta. $2 miliar untuk balance risiko versus potensi. Circulating supply versus max, atau total supply. Kalau vesting tim panjang dan unlock lambat, lebih aman hindari unlock besar mendadak yang bisa tekan harga. Kunjungi website resmi dan baca white paper seperti prospektus saham, visi dan misi. Apa masalah yang diselesaikan? Apakah relevan dengan narasi? Roadmap? Apakah sudah deliver milestone? Update terbaru apa? Tim dan partners? Siapa founder? Ada backing institusi? Cek aktivitas on-chain real usage. Gunakan token terminal di Filama atau Dune Analytics. Lihat TVL Total Value Locked, Revenue Protocol, Active Users, atau Wallets. Transaction Volume, kalau naik konsisten, proyek hidup dan dipakai orang. Untuk AI atau DePIN, cek Compute Power, Nodes Active, atau Data Marketplace Usage. Contoh konkret, ambil Bitensor Tau sebagai kandidat narasi AI. Market cap sekitar 3-4 miliar, tergantung fluktuasi. Max supply, terbatas. Circulating tinggi, tapi dengan insentif mining valid. Visi, Decentralized Machine Learning. Orang bisa main intelligence dengan kontribusi model AI. On-chain active subnet. Rewards tinggi, TVL dan usage naik karena demand AI compute. Kalau undervalued market cap rendah dibanding utility, potensi upside besar. Kalau fundamental jelek, misal, tim anon, nomor real product, TVL 0, skip meskipun narasi hot. DEOR selalu. Ini langkah yang membedakan trader sukses versus yang sering rugi. Setelah narasi hot dan fundamental solid, langkah terakhir adalah menentukan timing. Jangan beli di puncak hype atau jual terlalu dini. Ini tugas technical analysis TA.
menggunakan data harga historis untuk mengantisipasi pergerakan, bukan memprediksi secara pasti. Technical analysis membantu kita mengidentifikasi zona support tempat harga cenderung rebound dan resistance tempat harga sulit tembus. Gunakan platform gratis seperti TradingView, cari ticker token. Tips praktis untuk pemula di 2026, gunakan time frame besar dulu. Weekly 1 minggu per candle, atau monthly untuk validitas tinggi dan mengurangi noise. Time frame kecil 1 jam, 4 jam lebih untuk fine-tuning entry. Cari pola koreksi dalam tren utama. Saat narasi sedang naik bullish primary trend, altcoin sering koreksi 30-60 sebelum lanjut naik. Ini momen bagus entry. Indikator sederhana yang mudah dipahami, Fibonacci retracement, tarik dari low terakhir ke high terbaru, zona 0,5-618 sering jadi support kuat golden ratio, EMA exponential moving average, EMA 50 dan EMA ke-200, saat EMA 50 di atas EMA 200 golden cross trend bullish, beli saat harga pullback ke EMA ke-50, RSI relative strength index, di bawah 40 equals oversold potensi rebound, di atas 70 sama dengan overbought potensi koreksi. Contoh nyata, Maret tahun 2026, Bitensor Tau, market cap $3.4 billion. Narasi decentralized trading sangat kuat di weekly chart. Tau baru saja koreksi dari all-time high, kembali ke zona Fibonacci 618, $300-350 range. RSI weekly di bawah 40 oversold, dan harga mendekati EMA 200 sebagai support. Ini bisa jadi momen ideal entry jika tren primary bull lanjut, tapi tunggu konfirmasi candle bullish misal hammer atau engulfing. Untuk eksekusi pembelian, gunakan exchange terpercaya di Indonesia seperti Indodax lengkap, per IDR, regulasi Bapepti, cari pair seperti Tau atau IDR, atau Render atau IDR, mulai dengan market order untuk simplicity, atau limit order di zona support, atau the take profit bertahap sisanya trailing stop. Gunakan risk management, jangan risikokan lebih dari 1-2 portofolio per trade. Ingat, TA bukan jaminan 100%, tapi kombinasi dengan narasi tambah fundamental, meningkatkan probabilitas sukses. Itulah panduan lengkap cara screening altcoin dari 0 di 2026. Mulai dari memahami apa itu altcoin, dan bedanya dengan Bitcoin, potensi serta risikonya yang tinggi, hingga 3 skill utama narrative research, cari trend hot seperti AI, DePIN, fundamental research, cek nilai intrinsic via white paper tokenomics, unchained data, dan technical analysis timing entry, atau exit dengan chart dan indikator sederhana. Gabungkan ketiganya untuk keputusan yang lebih inform, bukan asal FOMO atau ikut hype. Pasar kripto penuh peluang, tapi juga risiko besar. Koreksi tajam, rug pull, atau market crash bisa terjadi kapan saja. Selalu gunakan hanya dana yang siap hilang uang dingin, diversifikasi, dan yang paling penting, DOR, do your own research. Video ini murni untuk tujuan edukasi, bukan saran investasi atau ajakan membeli aset apapun. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Kalau materi ini membantu Anda memahami screening altcoin lebih baik, tolong like video ini sekarang. Itu sangat mendukung channel Learning Crypto untuk terus produksi konten berkualitas. Share ke teman atau grup yang lagi belajar kripto, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, biar tidak ketinggalan seri lanjutan. Di kolom komentar, tulis dong, altcoin, apa yang sedang Anda screening, atau pantau saat ini, misal Tau, Render, atau RWA seperti Ondo. Saya baca semua komentar, dan bisa jadikan inspirasi video selanjutnya. Mungkin screening spesifik narasi RWA atau DePIN.